Hola, what's up? Balik again sama gue. Sekarang lagi sama praktisi helm, tapi dari sisi yang lain, dalam artian helm kan dunianya laki-laki nih. Nah, sekarang gue pengen ngulik pandangan seorang wanita tentang helm, karena gue yakin nggak semua laki-laki tuh suka sama helm gitu. Intinya dalam artian nggak semua orang nih atau semua laki-laki tuh main helm gitu. Nah, ini sekarang ada perempuan main helm, bisa dibilang founder Ladies Helmet Lovers ya. Kenalin kok, nama siapa kok? Nama gue apa? Gak usah disebutin umur dan lain-lain ya. Gak usah, umur gak usah. Nama kok Ava? Bisa dipanggil apa aja. Ava. Sebenernya sih temenan di Facebook mah udah lama kok ya? Udah lama. Udah lama. Cuman ya itu karena keterbatasan jarak dan waktu. Anjay. Jadi sempet gue bingung, intinya gue pengen bikin konten apa ya gitu. Cuman oh iya nih, kayaknya lucu nih kalau gue mau ngulik masalah helm, apalagi helmet lovers tapi yang cewek nih. Sekarang udah ada apa-apa. Gimana kok, sehat kok ya? Sehat, alhamdulillah. Sapa dulu followers. Oh, jangan lupa nanti ya nonton juga. Nonton. Nanti gue share juga di FB ya, gampang lah, ntar apa juga nge-share. Gini nih Po, ya. Iya. Ini kan helm notabene dunia laki-laki. Buat naik motor yang akrabnya tuh sama laki-laki. Yang siapa sih orang yang ngenalin ke lu ke helm? Entah pacar kah atau siapa, gebetan Oh, gitu? enggak. Sebetulnya gue main motor udah lama, dari zaman sekolah sebelum punya SIM. Cuman belum tahu helmet lover. Oh. Itu keinginan gue sendiri karena bekas kecelakaan. Oh. Sempat dijahit juga dulu. Makanya gue beralih deh. Gue pengen full face deh, kayaknya aman dan keren juga kayaknya gitu. Sebelumnya halves-halvesan aja, tapi udah Halves motoran. aja, udah. Dari Itu situ emang deh. basicnya emang anak motor. Ya, bisa dibilang Karena gitu. kecelakaan, Heeh. terus lu pikir wah ini kayaknya helm gue kurang proper nih, Iya. makanya gue pengen ganti full face. Betul. Dari situlah berangkat ya. Dari situ gua awal beli full face itu GM sebenarnya. GM. Terus pindah lagi ke KBC di tahun 2016. Ya, 2016-an 2016-an. KBC. Dan Dari itu 2014 sih KBC udah mulai naik tuh. Iya, tapi emang gua nggak tahu kalau dulu tuh ada helmet lovers kayak gitu, Oh, gua oke. nggak tahu. Cuman pakai aja toh gitu. Hmm. Ikut-ikutan kayak gitu. Cuman kesini-sini ngeliat ya, kok apa sih di stiker-stiker motor orang gitu, helmet lovers apaan sih gitu. Misalnya HL Iya, gitu banyak ya, kayak lu gitu. banyak emang. Terus sempat nanya juga sama orang di jalan, oh boleh ikutan nggak kayak gitu-gitu. Sempat kaget juga, ini perempuan tiba-tiba nyapa gue gitu. Lupa juga itu namanya siapa, kita udah lama juga nggak tahu. Oh. Mas, kan apa ya namanya? Ya itu dia tadi gue bilang, laki-laki pun ada yang nggak main helm gitu kan. Terus yang bikin lu tertarik sama helm nih, dalam artian bukan karena lu pernah crash ya, maksudnya selain alasan yang tadi itu yang lu pernah crash, lu tuh main helm karena apa sih? Karena lu suka modelnya, apa Suka model. model ya? Mau aja. Awalnya suka model dulu ya gitu. Oke. Nah, kan banyak nih model-model helm ya, full face, half face segala macem. Karena lu tadi bilang lebih suka ke full face. Nah, kalau dari jajaran helm full face yang paling lu suka dari merek tuh apa? Ada ya? Ara ya? Ada. Ara. Karena bulat-bulat. Karena bulat-bulat gitu, gimana ya? Bulat-bulat Buat perempuan gemes. tuh. Ara emang modelnya gitu ya. Bulat-bulat gemes. Agak gimana gitu ya kan? Motifnya juga banyak kan, yang bikin menarik mata sih. Dari awal sih nggak tuh menarik mata. Menarik mata ya, emang dari dulu sebenarnya gue pribadi juga senang sih sama model Ara, dalam artian heritage-nya tuh kuat banget kan, maksudnya kan dari model RX7RR, RR2, RR3, RR4 model begitu aja gitu, tapi model yang monoton itu justru kayak nih heritage-nya kuat banget nih Ara ini gitu. Apalagi sekarang mau ada racing spoilernya lagi kan, wah tuh keren banget. Ditunggu lah, bentar lagi di Prime Gas ada tuh loh
apa buntut-buntut, jadi lu yang punya arai agak lancip-lancip arainya gitu. Nah, flashback nih Po, tahun berapa tuh awal-awal mulai menggeluti deh pada akhirnya nih? Awalnya kan anak motor nih, terus mulai menggeluti helm itu awal-awal tahun-tahun berapa sih Po? Awal 2017. Wah, lagi rame-ramenya, Lagi giro-gironya tuh kan, ngumpul-ngumpul gitu. Akhirnya dari situ pengen lebih dalam lagi, pengen tahu ini apa sih di helm ini namanya, ini apa sih, kayak gitu-gitu. Dari segi spek, terus teknologinya, Yeah. mungkin ya apa kekuatannya kan. Helm kan ada yang plastik, ada yang fiber gitu kan, berarti lu ngegali juga tuh. Iya, sempat YouTube juga lah sama Google. Apa sih bedanya dari helm lain, arai gitu. Oh, arai ya, lebih ke arai tuh lebih ke gitu. arai. Berarti emang ngulik gitu, sama kayak gue juga dulu awal-awal masuk KL ya gitu. Ngulik juga, ada cari di YouTube apa sih bedanya arai sama Sui itu apa, karena kan gue sebenarnya lama pakai Sui, baru-baru ini aja pakai arai karena emang baru diizinin punya dua, tadinya nggak diizinin kok punya dua, udah satu ya udah, kalau cuma boleh satu ya udah gue belinya Sui gitu. Sekarang udah boleh punya dua ya udah, makanya gue ngambil arai terus, tapi emang ngulik arai juga dari dulu udah. Nah, kan apa ya namanya? Kalau kayak gua gitu kan kenal helm kan dari komunitas nih, helmet lovers gitu. Gitu sama Bang WU gua gara-gara Bang WU nih tahu main helm lah ibaratnya dari Bang WU. Nah, kalau lu sendiri nih setelah awalnya lu pikir oh gua mesti pakai full face. Oh, gua suka nih helm full face. Nah, lu nih ngulik helm tuh ikut komunitas nggak sih apa? Sebenarnya dulu ikut pertama kali di KBC. KBC lovers. KBC, ya, KBC lovers. Terus sempat kerja juga di Bandung di KBC lovers juga. Cuma sini-sininya ikut di Bogor. Komunitas helm gitu. Apa Tahu tuh? lah, lokal helmet lovers. Oh, lokal helmet lovers ya, pernah sering dengar. Oh, dia Bogor ya? Iya. Lokal helmet lovers. Enggak sih, Depok juga ada banyak. Oh, banyak. Banyak. Oh, cuman waktu itu karena domisili itu di Bogor, Bogor. Jadi lu betul. ikutnya LHL Bogor gitu. Jadi emang komunitas ya sebenarnya perlu ya, kayak HL itu tuh sebenarnya perlu banget buat lu nih yang awam masalah helm tuh, sejatinya HL nih perlu gitu. Iya. Buat lu cari informasi helm, lu tahu intinya lu mengedukasi diri lu lah tentang helm gitu kan, penting banget. Cuman makin kesini emang yang kita lihat ya kok ya, HL udah mulai berubah Beda fungsi. banget. Beda banget ya. Nanti itu kita bahas perbedaan-perbedaannya gitu kan. Nah, sekarang ini apa ya? Kan perempuan ini kan identiknya laki-laki nih ya. Lu perempuan gitu, awalnya udah suka helm itu kenapa? Maksudnya emang dari lingkungan lu, kayak sorry itu saya misal bokap lu pembalap kah, atau Bokap karena turunan juga anak motor sih, bokap anak motor. Oh, jadi bokap bokap anak- juga. deket lah ya sama kehidupan motor Iya. gitu dekat, akhirnya lu nemplung ke sana. Jadi emang darahnya bocah motor. Bocah motor. Babenya bocah. Nah, sekarang gini, kan lu founder nih yang gua tahu. Foundernya Ladies Helmet Lover ya. Awal-awal lu kepikiran tuh buat gua ngebangunnya helmet lover gimana sih gitu. Ladies Helmet Lover. Gue pengen ngerubah mindset perempuan yang malas pakai full face, karena itu sebenarnya penting juga gitu, selain buat keselamatan gitu kan. Kita kan Aman nggak buat tahu kulit, gitu gitu kan. ya, Iya, kulit aman muka kan. juga ya kan. Kebanyakan karena perempuan make up udah pasti ya kan. Agak kejaga juga sih dari debu, biasanya cewek-cewek yang pakai soft lens atau kacamata kayak gitu. Gue pengen ngerubah mindset perempuan aja sih otaknya, kenapa sih nggak mau pakai full face, kenapa gitu? Selain gerak tuh apa? Berat kan, banyak juga yang menteng ya kan, full face yang lain. Lebih berat cobaan hidup lah ya ini. Iya benar. Jadi emang intinya lu pengen coba mengedukasi para wanita lah ya gitu ya, intinya yang ya lu lebih care lah sama keselamatan lu, sama kepala lu gitu kan. Karena emang sebenarnya nggak cuma perempuan ya, kalau kita pikir-pikir ya, ibaratnya di Jakarta lah nih, nggak usah jauh ke daerah lah ya, kita nggak usah bahas daerah. Kalau daerah gua rasa pasti lebih kompleks lagi. Cuman di Jakarta sendiri aja orang nggak pakai helm itu masih banyak banget. Banyak Gitu. banget. Kesadaran orang-orangnya tentang pentingnya helm itu masih langka sekali kan gitu ya. Jadi emang bagus nih sebenarnya kalau dari sisi laki-laki kan mungkin udah banyak ya yang
nge-share pentingnya helm segala macam, cuman lu lebih nyasar ke perempuan gitu kan. Nah sekarang lu kan juga pasti pernah di HL gitu, ngebok HL itu kan ya pasti seiring berjalannya waktu pasti kan lu ngerasain nih perubahan di HL nih gitu kan. Yang nah kemarin gue sempat ngobrol sama Mbak Ani gitu ya, yang orang-orang lama lah, Mbak Ani, Bang WU, Bang Bewok gitu, yang ada nggak sih something yang lu rasa mulai nggak ada di HL yang dulunya lu rasain banget, sekarang udah mulai nggak ada di HL tuh? Dulu nggak ada rasis, sekarang kalau gue rasa kebanyakan rasis sih, kayak ini gue Jepangan loh, ini gue ini loh, gitu ya, kayak gitu-gitu. Lebih apa ya, ke kasta ya, mainnya kasta gitu ya, berasa gitu. banget kastanya ya. Apa sih gitu sekarang, bukannya Orang kemarin aja rame kok, ibaratnya sama-sama arah ya. Yang SNI sama yang non SNI aja gontok-gontokan tuh. Gitu ya? Ibaratnya padahal pabriknya sama, yang bikin Nobita dan kawan-kawan sama gitu. Cuman karena yang satu SNI, yang satu non SNI, yang non SNI ngerasa lebih superior gitu, lebih heboh kualitas. banget. Enggak. Nah, emang kasta-kastaan ini agak jadi momok tersendiri ya buat anak-anak helm. Kalau gua dulu kan di zaman di Bulungan gitu ya, lu mau pakai helm apa aja, kalau mau datang ngumpul gitu. Kalau sekarang yang lu rasain kayak gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu sih, sekarang nggak Kastaan asik lah gitu. Apalagi gua pakai pista nih, lu pakai itu lu gitu kan maksudnya. Iya. Kayak kemarin Bang Wayu juga sempet ngomong tuh, kayak anak-anak Sanmori dijajarin helmnya, cuman yang helmnya murah-murah naruhnya sebelah sana Ya, gitu, yang bisa. mahal sebelah sini gitu. Jadi emang ini sih harusnya sih kita ini ya memotivasi ya orang-orang yang mungkin Merangkul. kualitas helmnya belum sebagus kita Iya. punya, cuman harusnya kita rangkul. Kalau kata Bang Wayu kemarin kayak yang KW deh. Nah lu ngeliat fenomena helm KW ini gimana? Sangat disayangkan sebetulnya. Yang ori murah aja banyak Banyak sih, ya? mesti harus yang KW gitu. Lokal brand aja banyak banget kan. Banyak banget. Sebetulnya jika memang belum mampu atau emang lu sebenarnya nggak mau, emang lebih nyaman di lokal aja, gitu kan, kita nggak tahu. Sangat sayang. Kalau lokal kan kayak KYT kan sekarang ada TT Course tuh. Nah. Itu kan harganya bagus banget ya, terus rame banget. Cuman tetap ada aja orang nih yang ke Suwi KW atau Arai KW, padahal kan harganya udah 3 jutaan juga tuh. Yang 1:1 Bener-bener. 3 jutaan juga tuh Bener-bener. helm KW. Nah, buat orang-orang yang masih pakai helm KW deh, Po. Omelin, Po. Aduh, gua ngasih tahu aja deh, bukannya belagu apa gimana. Mendingan lu beli ori, tapi murah, nggak apa-apa. Daripada Second beli- juga nggak apa-apa, yang Iya, penting masih nggak apa-apa. proper ya, masih kualitas Yang masih penting bagus. full face deh, aman gitu di jalan. Kita kan nggak tahu gitu, kecelakaan bisa datang kapan aja. Betul. Kalau nggak nabrak ditabrak. Nah, Itu emang resiko di jalan lah seperti itu. Cuman ya itu intinya, ya namanya helm KW kan kita nggak tahu ya. Iya. Pabrikasinya gimana, kualitas helmnya kayak gimana kan kita nggak tahu gitu. Jadi jangan jangan ambil risiko di situ Iya, kan, betul. gitu kan. Nah, ibaratnya gini, Po, kalau misalkan lu nih dikasih kesempatan bikin movement deh, gitu. Apa gerakan gitu, kira-kira kebayang nggak, Po? Entah bikin apa namanya, talk show gitu misalkan nih, bukan talk show ya, kayak talk show gitu deh. Kayak gua sama anak-anak kirap entusias tuh sering tuh bikin acara kita ngebahas safety gitu. Lu kepengen gak, Po, bikin pengen sih terutama ke perempuan. ke perempuan ya? Dia lebih ke perempuan karena Iya. lu gitu. Nah, ladies helmet lover nih, kopdar gitu-gitu di mana sih biasanya? Di Helmet Lover karena Indonesia jarang lockdown. Biasanya kan orang-orang komunitasnya seminggu sekali kah atau 2 minggu sekali gitu, terutama betul. pasti malam minggu. Kalau member gua kebanyakan dari luar kota, jadi susah nyari waktunya. Luar kota ya? Udah mulai ya? Udah Indonesia sih. Tapi kalau yang lu kan Depok nih ya? Mm-mm. Depok sendiri gimana? Yang di Banyak Depok banget. sendiri? Karena pindah-pindah sih di kafe-kafe kayak gitu aja. Rutin Yang tiap jelas. bulan kah? Tiap minggu Per kah? bulan sih biasanya. Per bulan. Nggak per minggu gitu. Karena Tapi kan masih ada yang rutin sibuk ya? kerja gitu. Nah itu agendanya tuh ngapain, Bu, kira-kira? Maksudnya sekedar hahaha kah atau sekedar ini tukar informasi masalah helm? Kadang tukar informasi, terkadang juga hai namanya perempuan ya, Iya, bener. beda lah sama Gosip, laki-laki ya. gosip. Kadang Gibah. gibah. Yang laki juga gibah dong, tukang gibah Udah semua dong, pasti. pojok-pojok dong. Udah pasti gitu.
terus lebih kenekenin juga sih, pokoknya lo Pentingnya harus ya ya. gitu, oh lo harus pakai full face ya, gue nggak mau tahu. Lebih kemaksa sih sebenarnya, karena buat mereka juga, bukan buat buat gue mereka, karena gitu. emang awal-awalnya aja sih yang gerah gitu kan. Betul. Sudahnya sih enggak sih, maksudnya kalau udah biasa ya pasti nggak risih. Emang kalau pakai helm full face sih awal-awal pasti risih lah. Pasti risih, apalagi Pasti buat risih. cewek-cewek yang kerudung sih udah pasti, aduh risih banget sih kerudung, apa nanti juga lama-kelamaan enggak, percaya. Lama-lama enggak. Gue nggak pernah pakai kerudung sih, jadi nggak tahu rasanya. Tapi emang gue nggak tahu rasanya loh pakai kerudung sebagai full face, pasti kan pengap ya. Cobain kali-kali. Tapi intinya itu pasti jauh lebih safety lah, Jauh gitu lebih kan, jauh safety. lebih safety. Intinya pertama kepala kan nggak ada spare part. Nah, Kalau udah kejadian nyeselnya ya di belakang Nah. gitu kan. Kalau selamat, kalau enggak kan kasihan keluarga yang ditinggalin kan gitu. Intinya ya gue juga agak sedikit concern sih sama dunia perfilman ini ya, karena emang kita nggak bisa melihat helm ini sebagai aksesoris doang gitu. Kadang kan orang ada nih yang wah aksesoris doang gitu, Iya. buat ganteng-gantengan Iya, aja, gaya buat aja. cakep-cakepan aja gitu kan, tapi fittingnya salah, beli helm harusnya beli M, belinya XL gitu tuh, mereka masih nggak peduli nih. Nah edukasi itu penting. Nah buat perempuan yang masih apa ya, yang baru mulai demen helm gitu ya, bisa nih gabung sama Ladies Helmet Ladies Helmet Lover ya. Nanti gua tulis deh di komennya di itu, gua mention juga Instagramnya. Tapi harus full face boy. harus full face sih. Harus Pertama full juga face. punya SIM ya. Soalnya apa, gue nggak mau yang menerima anak-anak sekolah nggak punya SIM, apalagi itu kan penting banget sebenarnya SIM juga gitu. Karena emang helm sama motor nggak bisa dipisahin Nggak bisa gitu kan. Nggak dipisahin. mungkin lu datang ke Kopdaran Helm naik angkot pakai helm kan nggak ngapain. Tapi dulu ada di Bulungan Kopdar Helm datangnya naik mobil sekali gitu? bawa dua, emang pengen Wah. ini sih ada lah, tapi itu cerita ini gitu. Cuman ya itulah intinya kan, helm ini kan nggak bisa lepas dari kehidupan bikers gitu kan. Betul. Emang lu yang aktivitasnya di motor ya pasti pakai helm gitu. Cuman ya itu dia ya, buat perempuan-perempuan nih please deh, apa kata apa nih, pakai full face deh gitu loh, biar lebih aman, make up juga lebih Iya, lebih terjaga ya. terjaga, kagak nempel sama debu. Kalau pakai alves kan debunya ikut nempel kan, nyaru sama bedak, sayang tuh bedak tuh, iya gitu loh. Jadi gitu apa lah kurang lebih ya. Iya. Gue sih tetap support lah sama Ladies Helmet Lover nih, yang emang apa ya, gue lihat concernnya tinggi lah di helmet gitu ya. Karena kan ya perempuan-perempuan kan kepeduliannya kurang. Iya. Cuman mudah-mudahan Poava sama Ladies Helmet Lovers-nya nih bisa konsisten terus mengedukasi para wanita-wanita, bikers wanita nih di Indonesia. Mungkin segitu aja Po Iya. ngobrol-ngobrolnya. Nanti kalau ada LHL ada acara gitu, mudah-mudahan kita bisa datang nih. Tapi boleh datang nggak sih Po kalau laki-laki? Boleh. Cuman nanti Pakai jilbab nggak? Enggak dong. Ada waktunya nanti kita ngobrol serius, dipisah dulu deh gitu. Oh, gitu kali. iya. Jadi kurang lebih kayak gitu bro, sudut pandang dari seorang Poava mengenai helm yang notabene dunia laki-laki gitu kan. Jadi emang sebenarnya doi motor gitu loh. Jadi nggak heran nih kalau ternyata dia suka helm gitu kan. Karena ya anak motor pasti pakai helm kan. Iya, gitu. udah pasti. Jadi intinya ya itu tadi, perempuan-perempuan Indonesia, gua harap lu mulai sadar sama pentingnya berkendara motor dengan helm supaya sama-sama menjaga keselamatan gitu Po. Kurang lebih kayak gitu Po ya. Betul. Thank you banget nih Po Iya. waktunya Po. Sama-sama, aku juga Karena makasih ini orang banyak. sibuk bray, gua dari kemarin Po kapan susah gitu ya. Oke Po, terima Iya. kasih Po sekali Oke, lagi. Salam sama-sama. pemirsa. Sampai di sinilah obrolan kita sama Poava. Gue juga nggak pengen terlalu lama karena Poava juga sibuk. Jadi sekian dulu dari gua. Nanti kita sambung ke HL yang lain nih gitu ya, buat ngulik kenapa sih dia suka helm gitu. Jadi videonya cukup sekian sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Bisa like dan subscribe. Kalau mau follow doang mah Ladies Helmet Lover nggak masalah dong. Boleh. Kalau Instagram boleh.
cuman nggak bakal di repost foto lu kalau lu laki. Iya, Cewek-cewek betul. doang soalnya gitu ya. Thank you sekali lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Tos.